Kalau ada yang bilang reforma agraria itu cuman sekedar sertifikasi tanah atau bagi-bagi tanah, itu kayaknya salah deh. Padahal reforma agraria itu tuh salah satu program yang cukup luas cakupannya dan juga melibatkan banyak elemen dari masyarakat gitu. Halo Sobat ATR BPN, ketemu lagi bersama saya Nanda Ifah Khairunisa dalam podcast Kementerian ATR BPN. Nah, di podcast kita kali ini, kita akan ngebahas salah satu isu yang sangat penting dan menjadi perhatian banyak orang masyarakat Indonesia maupun pemerintah kita, yaitu isu tentang reforma agraria. Isu ini kita nggak akan bahas sendiri, aku nggak bakal di sini sendiri, tapi akan ditemani oleh Ibu Mindasari. Halo Sobat. Halo Sobat ATR BPN. Ibu Mindasari ini adalah Kasubdit Penetapan Potensi Redistribusi Tanah ya Bu. Ya. Nah, dan juga Mas Windra. Halo, Sobat ATR BPN. Ya. Mas Windra ini adalah Kasubdit Pengembangan dan Diseminasi Model Akses Reforma Agraria. Mas, Bu, kalau misalnya kita mau ngomongin terkait reforma agraria ya, sebenarnya itu kan kayak salah satu bahasa yang mungkin masyarakat juga ada beberapa masyarakat yang awam sama kata-kata reforma agraria gitu. Mungkin cuman para pegiatnya aja yang tahu tentang reforma agraria ya. Ya. Sebenarnya tuh reforma agraria itu apa sih, Bu? Pak, Mas? Oke, dapat saya jelaskan ya Mbak Nanda dan Sobat ATR BPN. Jadi reforma agraria itu adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan dan juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana mempunyai dua instrumen. Yang pertama adalah penataan aset, yang kedua adalah penataan akses. Nah, dua instrumen ini adalah merupakan instrumen yang satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Jadi kalau bicara reforma agraria pasti penataan aset dan juga penataan akses. Outcome-nya adalah untuk peningkatan kesejahteraan gitu ya. Dan juga reforma agraria ini merupakan program strategis nasional yang sangat penting. Dan ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025 sampai dengan 2045 ya. Ya, outcome-nya sertifikat, tetapi dampaknya adalah bagaimana dengan sertifikat itu masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya. Itu intinya seperti itu. Itu ya. Kalau dari Mas Windra sendiri, Mas? Ya, jadi simpelnya kalau kita pemerintah memiliki tugas gitu memberdayakan masyarakat, menggunakan memanfaatkan tanahnya supaya lebih produktif, Betul. berdaya guna, berhasil guna, akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat gitu ya. Jadi itu yang kita harapkan dari reforma agraria, Mbak Nanda. Kalau berbicara mengenai fungsinya, seperti tadi Mbak Nanda tanyakan, tentu tidak terlepas dari dua hal tadi, dua instrumen tadi. Fungsi penataan aset adalah untuk memberikan kepastian hukum. Jadi masyarakat dari yang mempunyai tanah, dari yang tidak punya sertifikat, itu menjadi bersertifikat. Ya, tentu saja setelah penataan aset ini, fungsi yang kedua adalah penataan akses. Bagaimana ATR BPN beserta struktur organisasi atau perangkat daerahnya disertai juga dengan CSO itu dapat saling bahu-membahu bersinergi untuk membantu memberdayakan perekonomian masyarakat itu hasil dari penataan aset itu. Nah, ini dapat dilakukan melalui pemberian modal, kemudian pendampingan usaha, kemudian juga pemberian sarana prasarana barang-barang untuk usahanya, pelatihan packaging, kemasan-kemasan dalam usaha yang digiatkan dalam suatu wilayah atau suatu desa kampung tersebut. Kemudian manfaat atau fungsi yang ketiga adalah terkait dengan untuk penyelesaian konflik. Gitu. Konflik-konflik ini kita mengenal adanya LPRA atau lokasi prioritas reforma agraria. Nah, LPRA ini menyangkut dengan beberapa tipologi kewenangan dari beberapa instansi. Jadi kalau konflik dengan masyarakatnya itu di tanah masyarakat, di tanah transmigrasi, berarti itu adalah kewenangan Kementerian Transmigrasi. Itulah fungsi reforma agraria dalam penataan aset untuk kepastian hukum
kepada masyarakat, memberikan sertifikat, kemudian kepastian pemerataan ekonomi yang lebih berkeadilan dalam penerapan akses dan penyelesaian konflik dan keadilan. Ya. Jadi memang adanya CSO, nah mereka ini sebagai pengusung gitu, yang sekarang mereka itu jadi mitra strategis kita dalam menyelesaikan agenda reforma agraria seperti itu. Ya. Nah harapannya ke depan cerita-cerita positif yang sudah banyak sekali kita kerjakan ini juga dapat disampaikan oleh mitra strategis kita seperti itu terkait dengan agenda reforma agraria harapannya. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang reforma agraria ini adalah program kerja strategisnya Kementerian BPN, itu betul. Betul. Itu sangat amat betul. Ya, betul. Tapi dalam pelaksanaannya kita nggak sendiri ya, Ya. ternyata ya Bu, Mas. Tadi sih kalau didengar dari penjelasannya Ibu sama Mas tuh lebih ke banyak banget ya Banyak peran banget, dari ya. macam-macam. Betul, termasuk pemerintah daerah begitu Iya. ya, keterlibatan mereka bagaimana di dalam gugus tugas reforma agraria. Ya, Ya. itu yang perlu kita memberikan pemahaman karena kita juga sangat-sangat bergantung kepada pemerintahan daerah dalam kaitan gugus tugas reforma agraria ini. Jadi kalau CSO datang ke kami atau BPN, jadi di Direktorat Penataan Agraria itu, khususnya di Direktorat Bidpom, kami sangat membuka akses, ya, Pak Wito, Betul. membuka akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya, gitu, menyampaikan unek-uneknya gitu ya. Kami membuka audiensi dengan CSO, di mana CSO ini membawa masyarakat gitu. Seberapa penting sih gitu harus ada reforma agraria di Indonesia gitu? Kenapa program ini harus dijalankan dan juga kenapa reforma agraria ini tuh selalu jadi mention era presiden manapun gitu? Mungkin kalau Sobat ATR BPN pahami kalau tidak ada agenda reforma agraria begitu, jadi Mbak Nana struktur penguasaan pemilikan ini akan dikuasai oleh satu pihak gitu ya, menguasai dengan lahan yang luas gitu. Kalau kita tidak atur struktur penguasaannya, makanya kita kenal adanya indeks Gini dan ketimpangan seperti itu. Nah, makanya agenda reforma agraria ini sangat penting. Jadi masyarakat yang penguasaan pemilikannya ini masih memang belum ada begitu atau kecil, nah itu yang kita berikan terkait dengan penguasaan pemilikannya. Itulah agenda reforma agraria ini. Ternyata tuh reforma agraria itu hadir untuk memberikan keadilan ke penguasaan tanah ya. Iya. Jadi penguasaan tanah di Indonesia tuh nggak cuman bertumpu di satu orang dengan Betul. kepemilikan luasan tanah tuh yang besar gitu. Tentunya tidak hanya penguasaan Mbak Nanda, Iya. kan penguasaan kita hanya menguasai Menguasai orang, aja, tapi ha. bagaimana memberikan kepastian kepemilikan kepada masyarakat gitu ya. Tentunya di sini bagian dari Sobat ATR BPN yang menonton pasti menjadi subjek ataupun orang yang mendapatkan program reforma agraria. Saya kira Sobat ATR mungkin tidak menyadari begitu ya. Sebenarnya mereka itu mungkin gitu ya mendapatkan program reforma agraria ini, cuma mereka nggak tahu kalau iya. ini merupakan program reforma agraria. Itu sebenarnya. Terus kalau misalnya masyarakat tuh biar tahu kalau ternyata lokasi tempat yang dia tinggali selama ini termasuk dari program RA tuh gimana tuh? Nah tentunya kita Kementerian ATR itu kan punya perwakilan di masing-masing kabupaten kota. Nah inilah kepanjangan tangan kita karena kita vertikal dari kantor pertanahan biasanya akan mensosialisasikan program-program reforma agraria itu, misalnya kegiatan PTSL, redistribusi tanah, itu di mana titik-titik lokasinya dari Instagram kita, sosial media kita. Nah ini fungsinya Sobat ATR BPN harus aware juga dengan sekeliling gitu ya, berita-berita, memantau IG-IG kementerian atau lembaga atau dinas yang memang sangat penting keberadaannya untuk Sobat ATR BPN juga seperti itu. Kalau secara teknis nih, kalau misalnya kita pengen tahu nih, gimana sih BPN tuh menetapkan satu wilayah tuh menjadi lokasi pelaksanaan dari RA? Oke. Ada yang namanya TORA, Tanah Objek Reforma Agraria. Nah, TORA ini asalnya itu berasal dari 3 hal. Berasal dari kawasan hutan, kemudian juga non kawasan hutan, dan dari tanah-tanah hasil penyelesaian konflik agraria. Kategori yang bisa masuk
terkait dengan sumber tora dari non kawasan hutan, atau kita bisa sebut non KH gitu ya, tanah-tanah ex hak guna bangunan, ex hak guna usaha, tanah-tanah telantar, tanah bekas tambang, kemudian 30% dari yang dikuasai bank tanah. Nah, kemudian tanah-tanah hasil dari penyelesaian konflik-konflik agraria yang tadi saya sebutkan Mbak Nanda, yang dari tanahnya itu ada di atas tanah transmigrasi dan seterusnya. Nah, kemudian tahapannya itu adalah pertama usulan data tora. Jadi diusulkan dulu nih. Nah, yang mengusulkan data tora ini ada bisa dari masyarakat, kemudian dari CSO, juga dari pemerintah setempat. Setelah diusulkan, kemudian direkomendasikan data tora ini. Siapa yang merekomendasikannya? Yaitu dalam gugus tugas reforma agraria. Gugus tugas reforma agraria ini, kemudian selanjutnya setelah direkomendasikan dilakukan telahan. Jadi tidak serta-merta menunjuk begitu saja. Nah, dilakukan telahan data tora. Setelah dilakukan telahan, kemudian dilakukan telahan analisis yuridis dan fisiknya, gitu ya. Baru kemudian dilakukan penetapan tanah objek reforma agraria, tentu saja disertai dengan parsialnya berupa peta keliling. Nah, jadi proses bisnis dari awal sampai akhirnya seperti itu. Nah, kalau sudah ditetapkan, berarti itulah yang akan di-SK-kan dalam SK objek tora, gitu ya, dan subjeknya, untuk dilakukan persertifikatan melalui redistribusi tanah. Kalau Ya. itu kan tadi kayaknya dari segi yang sangat amat teknis ya. Betul. Prosedur yang emang harus dilalui ketika pengajuan atau Tanah objek penetapan reforma menjadi agraria. tora itu. Iya. Cuman tuh kalau misalnya dari perspektif masyarakat mungkin akan menanyakan gini, ketika dia tinggal di satu kawasan hutan, dia akan merasa kayak, oh ini saya tuh berhak nggak sih atas tanah ini gitu, yang saya tinggali gitu. Ya. Jadi seperti itu tadi, usulan data calon tora itu dapat dilakukan oleh masyarakat. Jadi misalnya masyarakat, sekelompok masyarakat gitu ya, itu dapat mengusulkan kepada gugus tugas reforma agraria. Jadi seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Windra, kepanjangan tangan kita di pusat itu ada kantor pertanahan, ya. Kalau tidak salah 486 ya kantor Iya, pertanahan, ada banyak. ya. Seluruh Indonesia, dan juga kantor wilayah. Masyarakat dapat datang langsung ke kantor pertanahan, kemudian memberikan keterangan selengkap mungkin, gitu ya. Kalau perlu bawalah apa yang ada di rumah mereka, misalnya surat garapan atau apa itu ya, apapun itu, kemudian nanti oleh kantor pertanahan akan diusulkan kepada gugus tugas reforma agraria. Jadi intinya simpelnya gini Mbak Nana, kalau masyarakat itu yang berada di dalam kawasan hutan ini kan banyak ya di Indonesia ya. Itu kan ada dua kewenangan kementerian, itu Kementerian Kehutanan begitu. Jadi simpelnya si masyarakat ini harus dapat pelepasan dari kawasan hutan dulu dari Kementerian Kehutanan itu ATR. Nah, setelah itu prosesnya di balik layar itu ya panjang. Setelah proses pelepasan kawasan hutan itu terbit dari Kementerian Kehutanan, nah barulah proses sertifikasi itu dapat kita lakukan. Untuk beberapa wilayah yang ada di Indonesia, masyarakatnya itu ada yang malah nggak mau tanahnya disertifikatin. Betul. Inilah menjadi tantangan di dalam agenda reforma agraria, khususnya bagaimana mensertifikatkan masyarakat hukum adat ini supaya mereka mau disertifikatkan. Nah, tentunya ada sisi positif dari pensertifikat tanahnya seperti itu. Yang pasti kan kita akan memberikan kepastian hukum seperti itu. Apalagi reforma agraria sekarang ada aksesnya begitu. Nah, nanti saya akan cerita bagaimana ada salah satu contoh di Bali misalnya, masyarakat hukum adat itu diberikan hak pengelolaan, kemudian kita tindak lanjuti dengan penataan akses, kemudian mereka dapat akses untuk off-takernya. Nah, ini kan menarik begitu. Ini bisa menjadi contoh ataupun pola yang akan kita bisa informasikan kepada masyarakat adat yang lain supaya ayo kita terbuka untuk mensertifikatkan tanah. Negara tidak akan mengambil itu, negara
memastikan kepastian hukum untuk masyarakat adat seperti itu, Mbak. Gimana sih caranya pemerintah itu memastikan bahwa reforma agraria itu bisa sampai kepada yang memang haknya gitu? Kita adakan sosialisasi dulu, penyuluhan kepada masyarakat bahwa Bapak Ibu, tanahnya ini sekarang sudah masuk dalam penlok atau penetapan lokasi untuk redistribusi tanah. Setelah dilakukan sosialisasi, kemudian dilakukan invent inden. Nah, inilah tahapan awal sebagai saringan utama, ya, tindakan preventif utama, di mana CNC atau clean and clear itu hadir gitu. Jadi di invent betul-betul, diidentifikasi betul-betul mana subjek yang berhak, mana objek yang berhak. Jadi itu sesuai dengan Perpres 62 Mbak Nanda, tahun 2023. Jadi tidak sembarangan itu semua orang dapat diberikan sertifikat redis, ya. Ya nanti Begitu. tiba-tiba kayak misal di satu kampung ada orang yang tadinya nggak tinggal di situ, Iya. kucul Ah, ngaku-ngaku itu nggak sebagai bisa. warga situ dapat, nggak, ternyata ada Betul. identifikasinya Iya. ya Bu. Setelah event Indian ini betul-betul diterapkan, dilaksanakan, kemudian naik pada tahap selanjutnya yaitu dengan melakukan pengukuran dan pemetaan. Oleh siapa? Tentu oleh seksi survei dan pengukuran di kantor petanah setempat. Jadi ada ketentuan dalam pasal 19 mengenai subjek-subjek reforma agraria. Subjek-subjek ini akan mendapatkan Ya, sertifikat tanah itu betul-betul masyarakat yang hadir di situ memang itu tanahnya sudah lama dikelola dengan benar-benar dan bukan masyarakat yang berada di luar lokasi itu, sehingga setelah dilakukan sidang itu penetapan subjek dan objek, kemudian diterbitkan SK-nya, terbitlah sertifikatnya. Sehingga jika melalui proses bisnis dari awal sampai akhir hulu ke hilir ini dilakukan secara benar, pertanyaan Mbak Nanda tadi dapat terjawab bahwa dapat betul-betul diserahkan pada yang berhak gitu. Penataan aset ini kan ada legalisasi aset tanah dan juga redistribusi tanah. Nah, kalau misalnya di legalisasi aset itu kan yang lagi kita gembar-gemborkan itu kan salah satunya adalah PTSL. betul. PTSL. Terus ada juga yang bilang PTSL ini emang RA gitu. Padahal RA ini kan redis. Itu gimana nih kita kasih kepemahaman ke masyarakat terkait persepsi yang ada di publik terkait hal ini? Jadi memang simpelnya begitu ya. Jadi proses sertifikasi seluruhnya yang dikeluarkan oleh ATR BPN itu bagian menjadi agenda reforma agraria. Kenapa? Karena di dalam aturan di Perpres 62 itu dia terdiri dari legalisasi aset, di mana aset sertifikasi jenis-jenis yang kita sertifikatkan itu menjadi legalisasi aset. Sedangkan redistribusi tanah ini yang memang khusus kita mendistribusikan gitu yang biasanya untuk tanah-tanah pertanian tuh lebih ke arah sana. Nah ini menjadi agenda reforma agraria gitu. Jadi sobat ATR BPN nggak perlu bingung gitu ya, nggak perlu ini masuk reforma agraria nggak atau bukan gitu ya, PTSL ataupun redis gitu. Dua-duanya merupakan agenda reforma agraria yang itu dijamin oleh negara sertifikatnya seperti itu. Iya. Nah, itu gimana sih caranya kita, Kementerian ATR BPN gitu, benar-benar memastikan masyarakat tuh bisa memanfaatkan tanahnya gitu melalui program penataan akses itu sendiri. Kayaknya penataan akses tuh mungkin masih awam ya, kayak seolah-olah tuh masyarakat tuh ngerasa ketika dia punya tanah, tanahnya sudah disertifikatkan, tugasnya tuh udah selesai, tugas pemerintah mungkin ya. Ternyata dari situ kan kalau tadi aku dengar dari penjelasannya Mas Linda dan Bu Minda, masih ada lagi gitu PR Betul. kita. Iya. Ketika masyarakat udah pegang sertifikat tanah nih gitu. Masyarakat dulunya tanah-tanah itu disertifikatkan ya sudah tidak ada nilai ekonomi tambahan. Nah inilah hadirnya penataan akses itu dalam konteks ini pemberdayaan tanah masyarakat, gitu ya, bagaimana kita memberdayakan masyarakat yang berbasis tanah. Nah itu penataan akses gitu. Bagaimana kita mendampingi masyarakat sehingga mereka memiliki nilai ekonomi, nilai tambah dari tanah yang mereka miliki. Itu seperti itu mudahnya. Kalau terkait dia memanfaatkan sertifikat tanahnya itu sendiri sebagai modal
Usaha Ya. gimana tuh Mas? Nah, kalau dulu kan modal usaha itu didapatkan misalnya dari kita mengagunkan sertifikat gitu ya. Nah, tapi sekarang semakin banyak pola untuk memberikan modal usaha begitu ya. Nah, bisa yang menjadikan jaminan itu selain sertifikat kegiatan usahanya itu sendiri itu bisa gitu ya. sih. Oh, bisa. Karena melihat dari kegiatan usaha itu berjalan, itu bisa menjadi jaminan misalnya bagi pemberi modal untuk memberikan modalnya. Ini termasuk info yang baru sih. Jadi masyarakat tuh nggak harus menjaminkan sertifikatnya untuk mendapat modal. Ternyata kegiatan usahanya sudah berjalan itu bisa. Di NTB itu Ya. masyarakat sangat kompak. Ada berapa kolam Di Kota Mataram itu di ya. Kota Mataram, baby fish, Baby fish. Mbak Nanda. Baby fish. Baby fish. Mereka membentuk koperasi. Oh. Nah, dibantu oleh outtakernya dari salah satu PT ya. Sehingga dikasih modal. Kemudian kami ke sana mencicipi juga tuh baby fish-nya. Hasilnya. Ya, ada kemasannya gitu. Di dalam kemasannya itu ada ini adalah produk kerjasama dengan ATR BPN Entah Kota Mataram. Mataram. Ya. Dan itu saya tanya masyarakatnya ibu-ibunya itu ya. Ibu ini pengelola koperasi ya, Bu. Apakah ada peningkatan pendapatan? Dia bilang sangat membantu. Kita tidak mau pada saat telah diberikan sertifikat begitu asetnya tidak dimanfaatkan, kemudian akhirnya mereka tidak memiliki uang, merasa tanah itu tidak produktif, kemudian dijual gitu ya. Iya. Nah, ini yang kita tidak mau Jangan gitu kan. sampai. Tidak ada nilai untuk meningkatkan ekonomi mereka. Makanya hadirlah pemberdayaan tanah masyarakat atau penataan akses yang harapannya sertifikat diterbitkan, kemudian akses dihubungkan begitu, ketemu begitu, kayak dua hal yang positif ini. Kemudian, nah harapannya mereka tidak menjual tanah-tanah itu, karena kalau sudah sekali dijual, dapatnya cuma sekali. Iya. Iya. Tapi kalau diusahakan, dimanfaatkan, bisa dapatnya Berkali-kali sepanjang lipat. mereka menggunakan keuntungannya. apa. Seperti itu, Mbak. Kampung Reforma Agraria itu sebenarnya apa sih gitu? Suatu bentuk wujud nyata keberhasilan reforma agraria yang berada pada suatu kampung, di mana di sana itu sudah terlaksana satu penataan aset, dua tata guna penggunaan tanah, kemudian yang ketiganya adalah penataan akses. Jadi kampung reforma agraria ini bukan kampung, bukan sembarang kampung gitu ya. Yaitu Kampung bukan sembarang bukan, kampung. yaitu ada prosesnya Mbak Nanda. Ditetapkan melalui SK. Oleh siapa? Oleh Bupati loh. Oleh Bupati dan oleh Pak Wali Kota setempat. Nah, jika sudah seperti itu, ada syaratnya nih dikatakan kampung reforma agraria. Tadi itu 3. Merupakan tanahnya itu merupakan hasil dari pelaksanaan penataan aset. Kemudian tata penggunaan tanahnya itu harus ada setting lah. Penggunaan itu buat apa? Di sini untuk pemukimannya, kemudian ada semacam shelter gitu ya. Jadi ditata tuh di mana fase-fasenya seperti itu. Sudah ada 192 SK Kampung Reforma Agraria di seluruh Di Indonesia. Oh, itu udah berhasil Bu pelaksanaannya. Nah, Apa masih Keberhasilan ini tergantung dari bagaimana si suatu kampung itu terbentuk sinergitasnya. Jika dia sinergitas antara ATR BPN dan stakeholder terkait pemerintah setempat itu, kemudian dengan stakeholder off-takernya itu bagus, maka itu banyak sekali contoh-contoh itu dapat berhasil, Pak. Betul-betul dapat meningkatkan indeks pendapatannya. Nah, ini Mbak Nana, kita cerita kampung RA ini ada salah satu kampung di Pandeglang, itu namanya Desa Bandung. Ini kampung RA terbaik. di satu tahun- Indonesia? Betul, di satu Indonesia. Desa ini mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri. Pada saat itu diserahkan langsung oleh Pak Mendagri, Pak Tito, ke Kepala Desa. Menjadi kampung reforma agraria terbaik di Indonesia. Nah, ini harapannya menjadi trigger bagi kampung-kampung atau desa yang lainnya untuk berbuat demikian. Makanya tadi saya awal itu sebagai laboratorium gitu ya. Bagaimana kalau dari kampung atau desa yang lain ingin melihat bagaimana contoh sukses pelaksanaan reforma agraria itu, ya ada di kampung. Jadi trigger ya? Nah, Ya, jadi trigger trigger ego seperti itu. gitu. Sebenarnya tuh Mas, apa sih yang bisa menjadi salah satu
kriteria yang menyatakan kalau kampung RA ini ya sukses gitu yang tadi bilang ya. Apa aja komponen-komponen penilaiannya gitu? Yang jelas dengan adanya kampung RA ini sudah ada komitmen dari pemerintah daerah gitu ya, karena bupati yang menetapkan kampung RA ini. Ya. Nah, bagaimana tadi Bu Minda bilang sinergi Kita sih jelas. dari berbagai pihak gitu ya, terutama kepala desa yang ada di situ. Gitu ya. Kemudian kantor pertanahan. Nah, bagaimana mereka bergerak bersinergi begitu dapat menjalankan roda ekonomi di sana gitu ya, mulai dari kecil pastinya hingga dia berjalan secara sustain. Jadi itu kalau misalnya kita mau mensukseskan kampung reforma agraria ini untuk beberapa masyarakat mungkin ya di seluruh Indonesia, itu tuh dari kitanya sebagai masyarakat emang harus aware dulu ya. Betul. Untuk mau gitu, mau membangun rumah kita Betul, lah betul. ibaratnya yang menjadi tempat kita tinggal. Terus gimana kita juga membangun sinergi ke pemerintah Betul. daerahnya. BPN akan turun langsung ke sana dan mensupport kegiatan dari apa yang sudah dijalankan sama desa tersebut. Ini juga Mbak Nana, ke depan ini kan kita harus menyesuaikan dengan generasi yang sekarang, Gen Z gitu. Iya, Gen Z. Kita akan coba buatkan poin-poin titik-titik reforma agraria yang ada di Indonesia, Iya. lengkap dengan potensi gambar-gambar visualisasi Wih, yang menarik keren. Iya. buat Gen Z sekarang. Iya. Sekarang Keren kan sih, itu keren. posisinya di mana, pokoknya kalau itu Instagramable itu tetap Iya, dikejar kan gitu kan. Iya lagi. Nah, itu Tempat foto-foto ke hits. depannya kita akan buat Iya. seperti itu supaya reforma agraria itu tidak hanya dari generasi yang dahulu, tapi generasi sekarang itu memahami dan mengerti. Bisa reforma dinikmati agraria. seluruh kalangan Nah, gitu itu harapannya. dia Itu harapan tuh kita. kapan kita bisa tahu hal itu tuh? Kita Mas sudah Bu? memulai dengan mengidentifikasi 192 92. reforma agraria di Indonesia. Nah, Sebenarnya ada nggak sih reforma agraria di perkotaan gitu? kemarin saya baru dari Kabupaten Tangerang. Ini bisa kita sebut Jabodetabek ya. Ya, Nah, Jabodetabek Iya. Kabupaten Tangerang itu dia ada lokasi penataan akses yang meraih penghargaan 30 besar ya. oh, terus apa Nah, tuh Mas? Itu dia desa eduwisata. Jadi desa yang menggambarkan miniatur Indonesia. Jadi menarik. Menarik. Jadi saya ke sana itu dia ada pura, ada vihara, ada masjid, ada gereja. Ih, keren banget. Keren kan? Oh, keren. Jadi puranya itu udah kayak di Bali. Oh gitu. Heeh. Nggak usah jauh-jauh ke Bali Nah, guys. desa ini Desa Sodong namanya, dia juara tingkat nasional menjadi desa terbaik di tingkat kabupaten, provinsi, sekarang berusaha di tingkat nasional. Nah, itu dia di wilayah perkotaan, Kabupaten Tangerang kan, dia termasuk di wilayah perkotaan yang ini yang akan kita dorong supaya dekat pada masyarakat ya. Yang selama ini mungkin di hutan-hutan atau di Iya, desa-desa begitu ya. Nah, yang dekat inilah yang nanti kita coba tonjolkan supaya generasi Gen Z ini bisa aware, bisa nyari Oh, ini ini loh loh. reforma Iya. agraria Yang kan penting, gitu. oh, ini loh. Oh, ini Gitu, loh iya. gitu kan apa yang sedang kita bicarakan, seolah-olah kalau kita ngomong reforma agraria kok kayaknya Berat banget. Berat banget. Kayaknya buat obrolan buat orang-orang tua kan gitu ya. Iya. Padahal ini yang kita coba masuk ke generasi Z sekarang. Begitu. Begitu. Apa sih tantangannya gitu dalam pelaksanaan ini? Ex Hakuna Usaha ini yang oleh pemiliknya itu tidak dimanfaatkan lagi pun juga tidak diperpanjang. Nah, sehingga kan ini menyebabkan bisa terindikasi katakanlah apa namanya ditelantarkan oleh perusahaannya, kemudian masuklah masyarakat mungkin ya yang mungkin bisa mengokupasi daerah itu. Sehingga ini harus dilakukan suatu upaya agar tanah-tanah ex-HGB dan tanah-tanah ex-HGU ini perlu penertiban gitu ya, agar tidak terjadi ketidakpastian hukum. Itu dari segi hukumnya. Nah, kalau dari segi yang lainnya, misalnya dari segi tata kelembagaan, bahwa koordinasi dan kolaborasi itu juga masih dipandang perlu effort untuk melaksanakannya gitu loh. Kami ini sebagai pelaksana di lapangan, kami mengimbau kepada sobat ATR ya. Jadi tolong bantu kami pelaksana di lapangan untuk mensukseskan program reforma agraria ini, khususnya bagaimana mensertifikatkan tanah. Simpel aja sobat ATR.
tolong pada saat petugas akan melakukan pengukuran seperti itu ya, ini tolong dipastikan bahwa tanah-tanahnya itu letak-letak batasnya itu sudah ada. Jelas. Jangan lupa pasang patok ya. Iya, pasang patok patok. seperti itu. Apalagi kalau daerahnya itu di hutan begitu ya, yang jauh, yang kita harus ke sana itu jauh sekali. Yang masih berhutan dan tidak kita bisa masukkan. Ini menjadi tantangan berat teman-teman daerah. Nah, sehingga kalau ini bisa kerjasama dengan masyarakat, ini bisa kita ini kan, saya kira pelaksanaan teman-teman di daerah akan berjalan lancar. Jangan sampai teman-teman ini dulu pernah ada plesetan ke TSL, papa tidak sayang lagi, kan jangan sampai seperti itu gitu ya. Papa nggak pulang-pulang. Karena ya itu Mbak Nana tadi saya bilang, teman-teman sampai nggak pulang, tidur di kantor, besok paginya harus berangkat kerja lagi. Nah, karena ya seperti itu kondisi, kita sama-sama saling membantu. Kalau di Pulau Jawa mungkin itu ya, nggak pulang-pulang. Tapi kalau pengalaman saya 3,5 tahun di Kalimantan Tengah, Mbak Nana. Jadi ketika ke lapangan itu saya bingung. Dari sini ke sana, itu sungai. Ada buayanya. Nah, terus teman-teman tuh melakukan pendataan tora itu, kepalanya doang yang kelihatan. Itu pokoknya saya bilang teman-teman jangan lupa ya, dokumentasikan. Bukannya kita lebay ya, tetapi itu Perlu. bahwa ternyata seperti itu loh perjuangan Itu kita teman-teman di kerja daerah. gitu benar-benar hadir Iya, loh masyarakat. Di balik cerita manis di akhir itu Iya, ada usaha yang luar biasa. Iya, saya juga pernah naik perahu, kalau goyang dikit ke kanan, ke kiri. Itu dari daerah Kalimantan. Jadi pasti banyak juga cerita-cerita yang bikin haru gitu ya. Iya, betul. Mengharu biru dan cerminan perjuangan dari teman-teman di daerah seluruh atau pertanahan dan juga teman-teman dari Kanwil di Indonesia yang mana berjuang dari hati gitu ya untuk memberikan servis yang excellent kepada masyarakat. Ya itu emang jadi tugas besar buat Betul. kita sebagai pelayan publik ya, Iya. Bu. Itu Ini jadi kembali salah lagi. satu amal jariah juga sih yang akan Ya, di-share ke insya kita. Allah. Insya Allah. Ada nggak sih salah satu momen di lapangan ketemu masyarakat yang testimoninya tuh terngiang-ngiang selalu gitu? Ada di Sukabumi, mereka memang berusaha pisang kependis gitu ya. Banyak sekali yang mereka butuhkan untuk mendukung kegiatan itu. Nah, kita coba usahakan mereka untuk mencarikan CSR gitu ya. Dapatlah CSR nih dari pihak ketiga yang membantu di sana gitu ya. Nah, akhirnya dananya turun, dibelikan alat-alat sesuai kebutuhan mereka. Itu setelah mereka dapat itu, mereka cerita, ada orang-orang tua nih, petani orang tua cerita sampai nangis lah. Ya Allah, ini baru pertama kali kami mendapatkan seperti ini gitu ya. Ya, Merinding ini aku dengar. Kalau bisa kami akan lakukan syukuran, Pak. Kami mengundang Bapak untuk datang mensyukuri apa yang telah kita dapatkan seperti itu. Aduh, saya merinding. Iya, aku Jujur, juga ini saya dengarnya merinding cerita sih. ini ikut merinding gitu Iya. ya. Nah, itulah cerita yang sampai ke akar ke masyarakat yang memang lah yang merasakan manfaat langsung dari reforma agraria, khususnya penataan aset dan akses. Seperti itu Mbak Nana. Kalau dari Ibu, Ya, kalau dari saya dulu pada saat pelaksanaan PTSL ya, PTSL. Jadi saya waktu itu sebagai ketua adjudikasi, karena ketua adjudikasi itu kan menandatangani sertifikat. Nah, setelah selesai sertifikatnya, gak berapa lama itu kena proyek jalan tol ya, sehingga si bapak yang punya sertifikatnya itu yang tadinya tidak punya rumah, tidak bisa menyekolahkan anaknya, itu menjadi berubah 180 derajat kehidupannya sampai mencari-cari saya ke kantor bilang terima kasih gitu ya. Padahal kan bukan saya saja yang kerja ya, Iya, tapi iya. tim. Saya bilang ini adalah kerja bersama tim Bapak. Jadi saya senang kalau Bapak sudah bisa menyekolahkan anaknya. Jadi tadinya anaknya itu jualan Mbak di pinggir-pinggir gitu. Jadi Mbak, itu adalah suatu nilai yang tidak dapat dibeli dengan uang. iya itu betul banget lagi. Gitu. Itu mahal banget sih nilainya. Iya. Ya, kalau Pak Winda aja pengen nangis, apalagi saya perempuan, tapi kita Iya. perempuan ya. Lebih terasa ya kita. Ya, Pasti karena lebih haru, lebih pasti haru benar. gitu ya. Iya. Karena kan kalau RA tuh ya sering banget ketemu masyarakat kayak kita ya. Iya. Betul. Bersinggungan sama masyarakat. Betul. Entah nanti ada kisah masyarakat marah-marah lah karena tanahnya kena konflik atau itu enggak emang. cerita sedih baiknya senengnya ya. Cerita seremnya gitu ya. Oh, ada Mas. Oh ada. Apa Pada tuh? saat kami ke Sulawesi Tenggara gitu ya, ke lokasi bencana untuk Tora gitu ya, konflik gitu. Kami pada saat ke lokasi itu
mau ke lokasi itu wah udah masyarakat udah bawa Iya. alat-alat senjata Betul. itu kan. Serius? Ya, iya, kami cuma berapa Senjata orang. tajam gitu? Iya. Oh, model. Mereka berkonflik kan antara dua pihak yang menguasai sama yang memiliki surat Iya, gitu iya, ya. ha. Nah, itu sampai dikepung kita. Oh. Kondisinya udah dikepung sama masyarakat di sana. Oh. Ya, kita Iya. menyampaikan apa adanya, niat baik kita. Iya. Gitu kan kita nggak ada niat jahat Iya, itu betul. niat baik bagaimana menyelesaikan gitu. Ah. Nah, ini salah satu yang kami rasakan, yang saya rasakan. Tapi tentunya teman-teman di seluruh Indonesia itu pasti mengalami hal yang seperti itu. Itulah cerita di balik reforma agraria itu. Jadi kan ada beberapa tanah yang emang dia tidak dimanfaatkan. Jatuhnya tadi ex KDU ya, Iya. dan berpotensi menjadi tanah terlantar. Akhirnya kayaknya itu Tertibkan. dikembalikan ke negara. Tapi narasi yang berkembang di masyarakat adalah negara seolah-olah menguasai tanah gitu. Mhm. Semua kepemilikan tanah tuh semuanya negara yang emang menguasai gitu. Apakah benar negara itu emang pengen menguasai dan mengambil tanah masyarakat? Itulah kenapa reforma agraria itu hadir gitu. Bagaimana kita mengatur hubungan hukum antara orang gitu ya, yang badan hukum, supaya kembali lagi struktur penguasaan itu. Kita ini ATR hanya mengatur terkait dengan kepastian hukumnya saja, hubungan hukumnya saja, begitu ya, supaya tidak dianggap negara tidak hadir atau memberikan kepastian hukum hanya untuk segelintir perusahaan saja, begitu ya. Padahal tidak, kita tidak mengambil, kita tidak menguasai, tapi bagaimana kita mendistribusikan, memberikan kepastian terkait dengan struktur penguasaan hukum dan penggunaan, gitu. Jadi intinya udah dijelaskan ya sama Mas Windra, enggak, negara tuh sama sekali nggak menguasai tanah, sekali. tapi kita justru membantu tanah itu sebenar-benarnya adil gitu untuk Betul. masyarakat secara kepemilikan melalui reforma dari ini ya Bu. Oke, nah seperti di awal tadi saya sampaikan Mbak Nanda terkait dengan masyarakat hukum adat, ini ada cerita yang menginspirasi gitu ya, bagaimana masyarakat hukum adat di Bali, di desa adat Asaduren itu yang telah disertifikatkan hak pengelolaan oleh kita gitu untuk memberikan kepastian masyarakat hukum adat di sana. Kemudian mereka pada saat itu kepala desa nelpon saya nih, Pak, mau dong saya difasilitasi untuk bisa usaha kegiatan pisang kapedi seperti ada yang di desa sebelah gitu ya, ada perusahaan kapedi seperti itu. Mereka memohon untuk bisa difasilitasi begitu. Nah, akhirnya kami coba menghubungkan dengan off-taker begitu. Nah, ini pentingnya penataan akses gitu ya, off-taker, sehingga mereka mau bekerja sama dan penandatangan itu juga TKS gitu ya. Nah, sehingga mereka mendapatkan bantuan bibit, pisang kapendis, bantuan alat pertanian, sampai terjadilah penanaman perdana pada saat bulan Februari di puasa pertama tuh, sebelum puasa pertama. Nah, alhamdulillah itu mereka mendapatkan penataan aset dan akses dari lokasi HPL masyarakat hukum adat pertama di Indonesia. Nah terakhir apa yang ingin Bu Minda sama Mas Windra sampaikan nggak cuma ke masyarakat, tapi ke seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan reforma agraria ini untuk bisa berperan aktif gitu. Karena kan sebenarnya reforma agraria ini bukan cuma tugasnya BPN gitu, pelimpahannya, tapi semua termasuk masyarakat, kita itu berkewajiban untuk mensukseskan program ini. Kalau kita melihat dari Perpres 62 bahwa keterlibatan pemerintah daerah, kementerian, lembaga, badan usaha ini sangat penting dalam menyukseskan reforma agraria, agenda reforma agraria. Karena memang kuncinya sinergi dan kolaborasi. Ini yang sangat penting. Itu nggak hanya cuma kata-kata ya Mas, Nah, sinergi itu dan dia. kolaborasi itu bukan cuma kata-kata. Bukan hanya sekedar kata-kata Bukan kok, dan sebenarnya. tidak hanya diucapkan, tapi bagaimana diimplementasikan dari tataran pusat sampai ke daerah, sampai kita nih gen-gen ya, mulai dari gen terdahulu sampai gen sekarang gitu ya, gen Z. Dan nah, ini bagaimana bisa terlibat mensukseskan agenda reforma agraria gitu ya. Jadi kalau dari saya ingin mengajak Sobat ATR BPN, masyarakat luas, kemudian juga termasuk dengan stakeholder terkait ya, untuk memandang
tanah itu bukan hanya sebagai suatu benda saja, tetapi bagaimana dengan keberadaan tanah itu dapat meningkatkan kesejahteraannya. Jadi saya menghimbau dijaga itu tanahnya, kemudian juga dibuat produktif seproduktif mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga kami mengajak nih ATR BPN ya kepada sobat ATR BPN untuk terlibat aktif, terlibat langsung dalam pelaksanaan reforma agraria secara keseluruhan. Kemudian juga kami mengajak mari jadikan reforma agraria sebagai suatu gerakan bersama gitu ya, sinergitas kolaborasi untuk mewujudkan keadilan, mewujudkan pemerataan ekonomi dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mantap sekali. Nah, jadi intinya sebagai warga Indonesia yang baik dan juga ingin merasakan manfaat dari program pemerintah, ayo kita sukseskan reforma agraria bersama ya. Oke, cukup sekian pembahasan kita terkait reforma agraria hari ini. Mungkin kita bisa ketemu di episode-episode selanjutnya untuk membahas hal lain ya di luar dari topik pembicaraan kita kali ini. Jadi jangan lupa saksiin terus podcast Kementerian ATR BPN. Aku Nanda, ini Ibu. Saya dengan Minda. Saya Windra. Kami pamit undur diri. Dadah.